Selamat mendengarkan podcast ini. Kekristenan adalah jalan hidup. Di dalamnya, orang yang menerima Yesus, yang mengakui Dia sebagai pemilik kehidupan ini, diproses untuk menjadi anak-anak Allah. Diproses untuk menjadi anak-anak Allah. Dari human nature, dari berkodrat manusia, menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Divine nature. Ini sebuah proses yang sangat luar biasa dan harus membuahkan sebuah perubahan yang signifikan atau radikal. Perubahan ini di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua disebut sebagai proses metamorfosa. Metamorfosa. Jadi sebelum istilah ini ada dalam dunia sains hari ini, istilah ini sudah ada di dalam Alkitab. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, metamorfosti. Dari seekor ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang elok, menakjubkan. Ini sebuah proses panjang, saudara. Christianity is not religion but the way of life. Kekristenan bukan agama tapi jalan hidup. Bagaimana kekristenan benar-benar menjadi proses dalam hidup kita. Proses yang mengubah kita dari manusia berdosa menjadi manusia Allah, man of God. Dari sinful nature, kodrat dosa, menjadi seorang yang berkodrat ilahi, divine nature. Sehingga kita bisa berstatus anak Allah. Status anak Allah itu berangkat atau didasarkan pada berkeadaan sebagai anak Allah. Seseorang pantas disebut sebagai anak Allah. Anak Allah yang sah. Huios. Karena berkeadaan sebagai anak Allah. Memang pada dasarnya semua manusia itu anak Allah, saudara. Karena manusia itu, saudara-saudara sekalian, memiliki roh yang dari Allah. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menghembus wajibat. Memasukkan. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Itulah nismat hayim. Atau roh. Yang dalam bahasa Ibrani lebih sering menggunakan kata nesyamah. Bukan ruah. Kalau roh Allah digunakan kata ruah. Tapi kalau roh manusia, nesyamah. Nesyamah itu tempat nurani, saudara. Pada dasarnya semua manusia itu rohnya roh dari Allah. Dan manusia pada dasarnya adalah anak-anak Allah, notos. Semua manusia ini anak Allah, notos. Tapi bagaimana notos berubah jadi huios. Ini proses yang panjang. Kalau kamu tidak mendapat didikan, kamu bukan anak, bukan huios, tapi notos. Begitu Ibrani pasal 12 dari ayat 5. Karena kamu dididik dari notos menjadi huios. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan merasa sudah menjadi anak Allah yang sah hanya karena saudara menjadi Kristen. Yang melegalitas saudara sebagai anak Allah yang sah itu bukan gereja. Dan selama ini gereja begitu mudah menyatakan bahwa saudara adalah anak Allah. Anak Allah yang sah atau bukan, notos atau huios. Ini
Inilah pekerjaan gereja yang berat. Kalau hanya mengadakan kebaktian seperti ini tidak sulit, saudaraku. Tetapi bagaimana mengubah setiap individu menjadi manusia yang agung, yang berkeberadaan sebagai anak Allah. Tetapi selama ini status anak Allah telah diperjualbelikan dengan murahnya, diobral dengan murah. Orang tidak memiliki pengertian yang benar, saudaraku. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Pantaskah orang semacam kita ini menjadi anak Allah? Bulan-bulan belakangan ini, terutama 2 minggu ini, saudara, saya terobsesi dengan hal ini, saudaraku. Saya baru bisa menghayati betapa dahsyatnya menjadi anak Allah itu. Roh yang maha misteri, maha agung, yang dipanggil disebut Bapa oleh Tuhan Yesus. Yang kepadanya Tuhan Yesus mengajarkan doa, Bapa kami, Engkaulah yang empunya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang menyimpan berjuta misteri. Yang memiliki segala kemuliaan. Bahkan kemuliaan Tuhan Yesus sendiri juga dari Dia. Bukan dari diri Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, kemuliaan yang kau berikan padaku sebelum dunia dijadikan. Aku kembali kepadamu Bapa, dan berikan kembali kemuliaan yang telah pernah kau berikan padaku. Dan Bapa itu menjadi Bapa kita. Bapa itu menjadi Bapa kita. Luar biasa, saudara. Tetapi sampai pada penghayatan ini tidak mudah. Kalau hanya pengakuan secara literal, secara tertulis karena kita membaca Alkitab, secara kognitif, secara nalar kita berkata, ya aku anak Allah, mudah. Tetapi untuk menghayati bahwa kita anak Allah, dengan kebesaran yang tiada tara, tidak mudah, saudaraku. Dan saya jujur tanpa takut kehilangan martabat sebagai pendeta. Rasanya baru 2 minggu ini saya menghayatinya. Ciri dari seorang yang benar-benar berkeadaan sebagai anak Allah, saudaraku. Yang pertama, saudaraku. Tidak bercacat, tidak bercela. Tidak bercacat, tidak bercela. Anak Allah itu seorang yang agung. Yang di dalam seluruh perilakunya tidak bercela. Memang ada saja orang menyalahkan kita, tapi jangan berangkat dari ukuran orang. Namun demikian mesti kita tahu bahwa orang yang benar-benar berkeadaan sebagai anak Allah itu dalam segala perilakunya tidak bercela. Dari pola hidupnya, pola makannya, kejujurannya, kerajinannya, ketekunannya, bercandanya, kerling matanya, ketulusannya. Dalam segala hal nyaris tidak ditemukan salahnya. Marah itu positif bagi orang tua dan pimpinan. Tapi marah yang konstruktif, yang membangun. Bukan marah yang destruktif untuk meledakkan emosi. Marah yang pada suhu tepat. Marah yang memberkati. Marah yang mengubah. Marah yang memperbaiki harus. Tapi kalau hanya meledakkan emosi, sorry. Saya makin percaya, walaupun saya juga tarut-marut, bahwa pernyataan Tuhan, you must be perfect, kamu harus sempurna, bisa terwujud dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Dalam seluruh perbuatan kita, seluruh tindakan kita, tidak bercela. Dari perkara kecil, perkara sederhana, sampai perkara besar. Setiap keputusan-keputusan kita, keputusan-keputusan yang agung. Saya berkata ini bukan sebagai orang yang sempurna. Dengan berbicara ini semua mata meneropong ke saya. Saya seperti ikan arwana di dalam akuarium besar sendirian. Tetapi no choice, saudaraku. Hidup kita singkat di bumi ini. Hanya bangsawan yang bodoh,
bangsawan yang tidak bermartabat, bangsawan yang bejat, yang mengadopsi seorang anak di kolong jembatan tanpa merubah karakternya. Bapak di surga tidak demikian. Kalau dia mengadopsi kita sebagai anak-anak Allah, dia mau merubah karakter kita. Menjadi karakter seperti dia. Itu menyangkut seluruh gaya hidup. Seluruh gaya hidup. Ingat, pola makan saudara. Gaya hidup saudara. Cara saudara berdialog. Cara memandang uang, cara memandang harta. Dalam joke, dalam canda-canda, semua tidak bercela. Coba kita periksa apakah hidup kita seperti itu atau belum. Saya bukan orang yang sudah sempurna, tetapi saya percaya kita bisa sempurna. Kita yakin karena Tuhan yang mengatakan kok. Karena Tuhan yang mengatakan, kita percaya yang dikatakannya benar. Hidup kita menjadi asik waktu kita mulai menjaga mulut kita dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita kerling, apa yang kita ingini, cara kita berpakaian. Luar biasa, nanti jadi asik kita. Sebagai bagian kita, respon kita terhadap anugerah Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Di segala tindakan kita, di semua aspek hidup kita, agung. Orang-orang seperti ini tidak mungkin tidak diberkati, tidak mungkin tidak banyak teman, tidak mungkin jadi miskin. Kafir seperti ini pun akan dicari orang dibutuhkan, apalagi anak-anak Tuhan. Rasanya saya terlambat mengerti kebenaran seperti ini, saudara. Sehingga saya di hari-hari bulan tahun yang saya lalui, saya ceroboh. Tetapi kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk berubah, kita mau berubah. Anak Allah ditandai dengan bebas dari perasaan negatif, dari takut dan cemas, dari takut dan cemas. Kalau kita percaya Allah Bapa kita memiliki segala kuasa dan kemuliaan, tidak ada sesuatu yang kita takuti. Apa kita berjalan di tengah malam menggelap? Takut setan kah? Kenapa lebih percaya setan ada daripada Tuhan ada? Atau kita naik pesawat terbang tinggi 40.000 kaki dari permukaan laut, mau cemas? Jangan-jangan kopilotnya Andreas Lubitsch yang menurut hasil penyidikan yang membenturkan pesawat secara sengaja dan membunuh 150 penumpang, atau yang ada dalam kapal itu penumpang awaknya. Kalau Allah semesta alam yang memiliki segala kuasa menjadi Bapak kita, nggak ada kecelakaan dalam kamus hidup kita, nggak ada kecelakaan kata sial, nggak ada. Sebab segala sesuatu yang terjadi yang terburuk pun mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada persungutan, bahkan kondisi paling parah yang kita alami di dalamnya mengandung, memuat rancangan Tuhan untuk membentuk kita. Dan sering noda-noda dosa kita harus cabut dengan kejutan-kejutan, dengan peristiwa-peristiwa besar yang melukai. Tapi dengan cara itu Tuhan menyembuhkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan gampang-gampang berkata, Pak Pendeta doakan saya celaka benar ini. Tidak ada celaka. Tinggal bagaimana cara engkau memandang, perspektifmu melihat itu masalah. Kalau engkau jadi anak-anak Allah yang maha tinggi, tidak ada kecelakaan dalam hidupmu. Tidak ada bencana. Bahkan keadaan yang terburuk pun, worse, keadaan terburuk pun akan dipakai Tuhan untuk menyempurnakanmu. Sebab hidup di bumi hanya sementara. Sebab Tuhan mengarahkan engkau ke langit baru, bumi baru.
Ia akan peduli dengan masalah ekonomimu, kesehatanmu, kebutuhan finansialmu, dan segala kebutuhan jasmanimu. Tapi dia lebih tertarik menggiringmu sampai ke langit baru, bumi baru. Masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, apapun. Apakah itu pemenuhan kebutuhan jasmani maupun psikologimu, Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Dia pasti akan pelihara saudara. Jangan lakukan sama sekali. Saya bukan mau membanggakan diri, saya bukan pemain baru, saya pemain lama. Saya membuktikan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita sempurna, saudaraku. Ternyata itu mendewasakan aku. Ketika sepanjang hari aku menunggu kebaktian dari pagi sampai malam. Di kuburan karena tidak ada tempat untuk bernaung. Sekolah minggu jam 7, kebaktian umum jam 7 malam, saya tidak ada tempat bernaung. Saya tunggu kebaktian di kuburan tanpa makan sepanjang hari. Nanti kalau pendeta datang baru setelah kebaktian saya makan. Betapa miskinnya waktu itu saya, saudara. Jangan takut. Jangan klaim janji-janji Tuhan. Kurang ajar kamu klaim janjinya. Dia tahu kapan memenuhi janjinya. Dia berkata, Bapak tahu kamu membutuhkannya. Jangan paksa Tuhan berbuat sesuatu. Mengalirlah dengan percaya. Engkau tidak akan dipermalukan Tuhan. Saya beritahu yang ketiga, saudara. Tapi saya kasih tahu ya, ini gak gampang dimiliki. Bagaimana memiliki ini? Saya kasih tahu nanti. Yang ketiga. Ketika saudara menghayati saudara anak Allah, saudara tidak lagi merasa rumahmu di bumi. Menghayati rumah Bapa. Ini sudah makin sulit, masuk ke sini sulit. Sulit masuk ke sini, saudara. Rata-rata semua kita feel at home di bumi ini. Rata-rata feel at home. Rata-rata Anda telah terhilang namanya, sesat. Rumahmu bukan di bumi. Saya gabung sekalian keempat. Keindahan dunia menjadi pudar. Jarang orang sampai tingkat ini. Beberapa tahun lalu saya masih memandang dunia itu indah. Hari ini berbeda. Memudar. Menghayati rumah Bapa seiring dengan itu keindahan dunia memudar, saudara. Ini tidak bisa diajarkan dengan mudah. Harus dihayati, saudara. Saudara mungkin anggap saya ekstrim. Berpikirlah realistis berapa lama kita hidup, saudaraku. Suatu hari ketika Anda menapak kekekalan, saudara baru tahu betapa benarnya kebenaran ini. Makanya ibu-ibu yang galak itu jaga mulutmu. Bapak-bapak yang genit jaga matamu. Hati-hati mengambil keputusan. Kamu akan celaka dan menyesal kalau tidak sungguh-sungguh berhati-hati. Anak-anak sekolah, cintai Tuhan dan buktikan kecintaanmu dengan prestasi yang baik. Seorang yang pinter belum tentu mencintai Tuhan. Tapi orang yang bodoh pasti nggak mencintai Tuhan. Dia tidak bertanggung jawab. Amin. Ayo kita rubah hidup kita. Bisa? Dalam segala hal tidak bercacat, tidak bercelah. Amin. Itu berbuah-buah, Pak. Simple. Saya mengerti bahwa nggak gampang itu. Buat saya juga nggak gampang, saudara. Tapi asik ketika kita mulai belajar ini. Asik. Asik sekali, saudaraku. Apa sih yang ku cari lagi? Justru orang seperti ini dipelihara Tuhan. Kalau karakter kita baik, nggak usah orang Kristen, orang kafir saja kalau karakternya baik, saudara. Orang percaya. Tolong jagain rumahku ya, aku mau pergi keluar kota. Atau saya mesti keluar negeri 1 tahun, kau tinggal di rumahku, tiap bulan aku kasih kamu 6 juta. Untuk pemeliharaan dan untuk kebutuhanmu. Di sini ada pasangan suami istri yang punya pembantu rumah tangga. Yang saya cerita kepada saya, begitu care sama anaknya.
ke sekolah minggu dibawa, dia juga belajar lagu gereja, lagunya Pak Eras. Bukan orang Kristen, tapi begitu setia. Sampai dikuliahkan, dikasih mobil sama anaknya. Untuk jaga, tuh. Saya bicara kepada beliau, jaga orang seperti ini Pak, susah cari orang seperti ini. Nggak usah orang Kristen, non-Kristen pun, kalau dia punya karakter yang baik, nggak akan miskin dia, betul. Kita cari, punya pembantu rumah tangga yang baik, Evanpo 1 itu loh. Di mana dia? Coba cari alamatnya. Begitu saudara. Apalagi anak Tuhan. Anda percaya itu? Nggak usah nunggu didoakan pendeta. Kalau Anda sebagai pegawai datang telat, utang banyak, ngebon terus. Lalu ekonomi berantakan, emang lu kalau punya duit jadi boros? Belum waktunya punya kredit card, urus kredit card, paksa. Bidang keuangan, nambahin jumlah gaji 5 juta jadi 15 juta. Kan bohong semua. Lalu ekonominya berantakan, datang ke gereja berkata, Pak Pendeta doakan, pulihkan ekonomi saya. Di rumah ngomongnya kasar, istri tempelengin, pulang ke rumah mamanya. Dia nyanyi pulang aku ke rumah nenekku karena mama udah meninggal. Dia pulang ke rumah neneknya. Oh, ini si pria datang, Pak Pendeta tolong, rumah tangga saya sudah diambang kehancuran. Istri saya meninggalkan saya. Kenapa meninggalkan kamu? Dia nggak tahu diri. Jangan gampang percaya. Awas mulutmu, jangan sampai disobek malaikat. Kalau kamu jadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anakmu mencontoh. Kalau anakmu sangat berantakan itu kenapa? Enggak tertarik dengan hal-hal rohani. Saudaraku, jangan tenggelam. Dengan dunia, tenggelamlah dengan Tuhan. The only world I have is Jesus. Dunia satu-satuku itu Tuhan Yesus. Allah Bapa pusat hidupku dan jalannya Tuhan Yesus. Aku harus menemukan dia, aku harus mengenal dia. Seluruh kegiatan hidup kita, harus diarahkan untuk mengenal Tuhan Yesus. Mengenal ajarannya, mengerti pribadinya, meneladani prinsip-prinsipnya. Kalau kita studi, sekolah, karir, bisnis, berumah tangga, semua hanya untuk perubahan hidup ini. Untuk itu saudaraku, yang harus dilakukan oleh setiap kita satu, perubahan mindset. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan berubah oleh pembaharuan budimu. Perubahan pola berpikir. Ini saudara, yang penting. Dasarnya firman. Jangan saudara pikir kalau pendeta khotbah pakai Alkitab itu firman loh. Belum tentu. Banyak orang salah mengajar firman, saudaraku. Harus firman yang murni, yang signifikan, yang berarti, yang punya kekuatan merubah kita, saudaraku. Ini perubahan pola berpikir. Kalau tadi saya katakan Bapa sumber hidupku, Tuhan Yesus jalannya, itu Allah Tritunggal. Saya sedang mengajarkan Allah Tritunggal di situ. Perubahan itu soteriologi, keselamatan. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ke perantangan semula. Harus sinergi, semua pengajaran harus lengkap. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, firman ini, makanya Bapak Ibu, jangan merasa tidak wajar kalau Selasa pergi ke gereja, Rabu ke gereja, Minggu ke gereja. Selama tidak mengganggu tugas saudara. Atau kalau nggak ada kesempatan, cari CD, dengar khotbah, dengar lagi. Mindsetmu dirubah. Ini tidak bisa cepat. Perubahan mindset tidak pernah bisa berubah. Nanti cita rasa duniamu akan hilang. Sekarang Anda masih punya cita rasa dunia. Sekarang nggak bisa hilang kalau mindsetmu belum dirubah. Dulu, kalau saya melihat itu, soto jerohan, tangkar jerohannya ya. Kan kita dibesarkan dalam lingkungan makan paru, ati, ucus, babat gongso. Terus kalau soto itu, kalau santannya kental, minyaknya keling-keling tambah enak, saudara.
rebus gitu. Terus kerupuknya, bukan kerupuk, empingnya 2 bungkus. Bawang gorengnya tambah lagi, dikasih dikit. Saya bayar, yang banyak, campur minyak itu. Udah makan, masih satu dulu. Baru tambah setengah supnya setengah lagi. Tahu nggak saudara? Dulu saya dari muda kan memang aktif di gereja, ketua remaja, ketua pemuda di Jakarta ini. Remaja saya dulu di Jakarta. Kalau kita puasa, buka puasanya apa? Soft drink. Itu baru pertama ada soft drink yang dari itu. Soft drink gede itu. Dari beling itu. Soft drink yang pertama itu muncul. Kita beli beberapa buah. Jadi pesta soft drink. Wah, hari ini mindset saya dirubah. Saudara, racun ini. Racun. Cita rasa kita dirubah lewat sini loh. Pagi-pagi saya makan salad dari kambing. 1 mangkok besar begini. Salad. Pakai sesame oil. Langsung. Dan nggak makan apa lagi. Masih kuat begini, saudara. Karena sayur itu memang kuat. Energinya bagus. Saya periksa darah yang terakhir 180. Kolesterol 160. Puji Tuhan, dulu 380. Gula darah saya 95, 106. Coba saudara. Tekanan darah saya tinggi. Sekarang saya periksa 85, 135. Hore. Saudara, kita mesti jaga. Tapi cara menjaganya ini dirubah. Mindsetnya dirubah. Kalau ini nggak dirubah, nggak bisa. Nah, banyak orang mau masuk surga, cita rasanya nggak dirubah. You mau sehat, tapi cita rasa you nggak dirubah, nggak bisa. Kalau hadir seorang dokter spesialis penyakit dalam di sini, dia cerita, sejak saya dengar khotbahnya Pak Eras, kalau saya menghadapi pasien yang sakit diabetes, darah tinggi, saya nggak kasih obat. Kecuali berat, saya kasih untuk permul awal. Setelah itu ya rubah cara pola makan, pola hidup. You pola makan dirubah, you olahraga teratur, selesai. Ya ada yang nggak balik Pak, ada yang nggak balik lagi. Yang nggak balik itu bakal mati cepat itu, kecuali kalau dia marah. Ini dokter bukan ngasih obat, bikin capek. You tidak bisa sehat tanpa merubah cita rasa. Betul. Ini dirubah. Cara merubah ini yang dirubah. Bagaimana saudara bisa merubah cita rasa jiwamu kalau mindsetmu belum dirubah? Saya ini kan berubah terus, saudara. Kalian ngikutin saya khotbah, pasti tahu ini berubah terus nih pendeta. Jujur ngomong ya, saya juga belum kokoh di sini. Saya belum sempurna, saya belum kokoh. Tapi saya sudah masuk ke wilayah ini. Hidup ini jadi asik. Dulu kalau lihat orang kaya, aduh ini bisa diharapkan. Sekarang tidak. Bapakku yang kuharapkan. Ketemu pejabat tinggi, wah ini bisa dipakai. Sekarang tidak. Bapak yang kuandalkan. Beda. Nggak punya gereja pun nggak masalah deh. Lalu gimana nanti? Nggak tahu deh. Nggak punya ya udah gimana nanti? Udah tenang saja. Bapak di surga yang punya bisnis ini, kenapa gue pusing? Wah nggak tanggung jawab Pak. Lah saya mau bikin apa? Yuk nyumbang-nyumbang. Tuhan kok diajak nyumbang? Nggak ada kata nyumbang Tuhan. Gereja ini tidak terima pemberian, tapi pengembalian. Tapi siapa yang bisa mengembalikan kalau mindsetnya belum dirubah? Tapi hatimu yang diubah, Tuhan mengerti bahwa everything you have belongs to God. Relax aja lah. Aduh. Bapak ini serius gak sih melayani Tuhan? Serius. Serius banget. Tapi kita bisa apa? Mindsetnya dirubah. Nah kalau saudara memiliki ciri-ciri anak Allah ini, Anda baru mengenal kelegaan. Matius 11, 28, 29. Baru mengenal yang namanya kelegaan. Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata kelegaan di ayat 28 dan jiwa mendapat ketenangan itu sama, anapauso. Tapi terjemahan kita itu bisa dibedakan.
Nah, pembedaan ini bisa membangun image seakan-akan kelegaan itu bisa dialami otomatis. Itu salah. Coba ulangi. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan Anapauso. Terus? kepadamu. Terus? Pikulah kuk yang kupasang. Pikul kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Terus? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan Terus? jiwamu akan Kamu mendapat akan mendapat ketenangan. kelegaan. Sama. Kelegaan ini rest, perhentian. 40-30 tahun yang lalu termasuk saya ya, ikut-ikutan lah saudara. KKR, ikut-ikutan. Datanglah yang lesu-lesu dan beban berat. Tuhan akan beri kelegaan. Yang sakit, yang belum dapat jodoh, yang masalah rumah tangga, yang masalah utang piutang ekonomi. Datanglah. Dipahami kelegaan itu diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut. Diokelah oleh Tuhan. Karena masih playgroup. Atau PAUD. Atau TK, kindergarten. Ini masih TK. Datang kepada Tuhan itu artinya berdoa. Atau altar call masuk ke depan. Siapa yang punya masalah? Datanglah kepada kemudian berat-berat. Aku beri kelegaan. Pengertiannya bodoh. Kelegaan di situ bukan kelegaan karena kebutuhannya terpenuhi, masalahnya diselesaikan, sakitnya dipulihkan, disembuhkan tubuhnya. Bukan. Kelegaan itu perhentian ketika orang berhenti dari cara hidup yang salah dan meneladani Tuhan Yesus. Belajar padaku, baru kamu dapat kelegaan. Sekarang you punya tubuh sehat, ekonomi baik, rumahmu bagus. Sampai kapan sih? Wow, rumahnya bagus, ada gymnya, ada kolam renangnya, bangun tidur, makanan juga apa aja ada. Jamin you sehat, jamin you aman. Sampai kapan? Ada gym, alat olahraga, ada kolam renang, you bisa sehat? Belum tentu juga. Dunia ini kan memang serba tidak menentu. Tapi kalau Allah Bapa kita memelihara kita kan sempurna, saudara. Tentu kita harus bertanggung jawab, saudara sekalian. Saya tadi lupa mengatakan, saya juga rajin olahraga. Nah, saudara, ini kelegaan ini sama dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tidak mungkin mutiara kepada babi atau barang kudus pada anjing. You tidak akan dapat kelegaan kalau mentalmu buruk. Belajar padaku, kata Tuhan Yesus. Teladani sikap hidupku, prinsip-prinsipku. Baru kamu akan dapat kelegaan itu. Mindsetnya dirubah. Dan untuk mindset dirubah, perlu firman. Untuk perlu firman, you duduk di sini, saya mengajar. Saya punya salah banyak di masa lalu. Sehingga pelayanan saya tidak tajam. Tapi ke depan pasti lebih tajam. Saya mengajak saudara untuk memiliki hidup yang berkualitas. Surga neraka udah kelihatan dari sikapmu hari ini. Kamu berbakat nggak masuk kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah? Dari sini, dari bakatmu. Dan nampak hidupmu, sikap hidupmu hari ini. Lihat saudaraku hidupmu masing-masing. Jangan keras kepala, jangan gelapkan nuranimu. Kenali dirimu dengan baik. Kalau engkau ternyata merasa hina dan tidak layak jadi anak Allah, berubahlah. Dan engkau yang sungguh-sungguh akan menerima kelegaan ini. Yesus cukup bagiku. Bapa di surga cukup bagiku. Dan itu keindahan hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Kelegaan itu Tuhan berikan. Walaupun Anda dalam situasi sulit. Rumah tangga yang masih tergoncang. Ekonomi yang masih parah. Engkau bisa miskin ekonomi, miskin uang. Tapi jangan miskin mental, jangan miskin spiritual. Miliki kemegahan, keagungan sebagai anak-anak Allah yang bermartabat, bangsawan, surgawi.